Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pesisir Barat dari Unit 3 SDN 115 Kui. Hari ini saya bersama salah satu kepala sekolah di Kecamatan Lemong, yaitu SDN 117 Kui. Nah, saya kali ini akan melakukan wawancara mengenai kasus-kasus dilema etika yang dihadapi beliau yang selama ini dipimpin, yaitu kasus-kasus yang mungkin dalam pengambilan keputusannya memang sangat membingungkan. Selamat siang, Bapak. Ya, siang. Oke, Pak. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika. Bila diperkenankan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Pak. Iya, boleh. Boleh ya, Pak? Ya, untuk pertanyaan pertama ya, Pak ya. Selama Bapak menjabat di sini atau menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi mengenai kasus-kasus yang merupakan mana dilema etika, mana yang rujukan moral? Untuk mengetahui jenis kasus yang ditanya itu cukup mudah, Pak. Yang pertama melihat daripada kepentingannya, karena yang namanya kasus dilema etika itu bisa saja posisi sama-sama benar, tapi bisa bertentangan dengan kepentingannya. Nah, jadi kalau ada kepentingannya yang salah, maka jelas itu melanggar daripada rujukan moral. Itu ya, Pak ya. Ya. Oke, untuk selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan universal, Pak? Ya, untuk kasus kalau keduanya itu ada nilainya bisa sama-sama benar atau bagaimana, maka saya memperhatikan apakah masalah tersebut tinggi rendahnya, muatan kepentingannya, baik itu kepentingan kelompok maupun kepentingan kesetiaan, kebenaran atau kejujuran. Nah, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjangnya. Nah, di samping itu juga kita memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh kepentingan itu, Pak. Iya, dampak itu. Selanjutnya ya, Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam menangani kasus-kasus dilema etika? Iya, untuk pengambil keputusannya kita memperhatikan yang pertama, kita melihat kasus itu bersinggungan dengan siapa, dengan apa saja kira-kira nilai yang bertentangan dengan kasus itu, ya. Terus yang kedua, kita melihat siapa saja yang terlibat dalam kepentingan itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiganya, kami mengumpulkan data fakta yang sudah terjadi untuk melakukan pengambil keputusan berikutnya, Pak. Oke, jadi pengumpulan data, Iya. terus identifikasi Iya, masalahnya, ya. masalah ya, Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Apa yang anggap terbaik lah dari keputusan itu? Apa yang Bapak? Yang dalam kasus dilema etika ini dikatakan baik atau sesuai dengan nilai kepentingan apabila tidak menimbulkan masalah di kemudian hari serta dikategorikan sudah efektif dalam pengambilan keputusan. Seperti itu ya, Pak ya. Terus selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi tantangan ya ketika pengambilan keputusan dilema etika? Dilema etika itu kan keputusan yang sangat-sangat membingungkan gitu antara satu dan yang lain. Jadi apa yang menjadi tantangan menurut Bapak? Tantangannya adalah yang terbesar itu mengenai pihak yang terlibat dengan pengambilan keputusan itu sendiri. Terus bagaimana kita mempersepsikan persepsi, Pak, pemikiran kita bagaimana agar keputusan tersebut tidak menimbulkan semacam pro dan kontra dengan pihak yang lain gitu, Pak. Nah, untuk kasus dilema etika sendiri ketika Bapak menghadapi hal tersebut, apakah ada Bapak itu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah menangani kasus tersebut? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, Ya. atau mungkin nanti ada prosedur atau langkah-langkah yang dijalankan? Seperti apa itu, Pak? Kalau jadwal itu, Pak, tergantung daripada kondisi atau kasus yang terjadi, Pak. Kalau memang kasusnya tidak begitu berat, maka kita diselesaikan dengan sendiri. Dan kalau memang ada kasus yang perlu diundur, maka kita membuat jadwal untuk melibatkan pihak-pihak yang bisa menyelesaikan kasus tersebut. Jadi ada yang bisa dibuatkan jadwal, ada Iya, yang ada yang bisa bisa diselesaikan. diselesaikan. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang bisa membantu atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika? Bila ada yang membantu. Tergantung permasalahannya ya, Pak.
Dalam permasalahannya melibatkan, bisa saja melibatkan semua guru untuk mengambil keputusannya, atau bisa saja melibatkan wali kelas ataupun ke sekolah untuk mengambil keputusannya. Jadi ada bantuan Karena di sekolah kita ini ada pihak-pihak yang lebih dari sekedar sekolah, ada komite sekolah, ada pengawas sekolah, yang bisa saja kita jadikan untuk rujukan dalam pengambilan keputusan itu sendiri. Jadi bisa guru-guru atau Ya. komite atau pihak-pihak kelas. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari semua yang sudah Bapak jelaskan tadi, terus Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak bisa ambil atau bisa petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan mengenai kasus dilema etika? Ya. Pertama, dalam mengidentifikasi kasus terjadi harus dilakukan dengan pemikiran yang matang, apakah kasus tersebut dilema etika atau bujukan moral. Kemudian ada kasus yang perlu diselesaikan segera, yang perlu saya putuskan sendiri, atau beberapa kasus yang diselesaikan secara kolektif. Selanjutnya dalam pengambilan keputusan saya harus memperhatikan kepentingan kedua sisi agar tidak menimbulkan gejolak dari kelanjutan gitu. Oke. Jadi harus ada pemikiran yang matang yang diselesaikan segera mungkin. Jika memang tidak mampu ya kita buatkan jadwal. Harus diperhatikan kepentingan tersebut apakah akan menimbulkan dampak yang betul-betul berkepanjangan atau tidak. Demikian tadi Pak wawancara saya mengenai permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus dilema etika yang dihadapi Bapak selama berada di sini di 117. Terima kasih ya Pak ya. Ini mungkin kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Ya, boleh. Selamat siang ya Pak. Ya, Terima kasih. Oke baik, itu tadi wawancara saya dengan salah satu kepala sekolah di SD Kecamatan Lemong yaitu di SD 113 Krui mengenai kasus dilema etika yang dihadapi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmat Gunawan Wahid, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pesisir Barat, unit kerja SD 115 Krui. Hari ini saya bersama salah satu kepala sekolah di Kecamatan Lemong yaitu kepala sekolah SD Negeri 122 Krui. Saya akan melakukan wawancara mengenai keputusan-keputusan yang diambil terkait kasus dilema etika yang terjadi di sekolahnya. Oke. Selamat siang Pak. Siang Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya Pak ya. Oke, Pak Din. Ini di sini saya akan melakukan wawancara ya Pak ya mengenai kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak selama Bapak memimpin di SD 122 Krui. Ada beberapa pertanyaan nantinya yang nanti Bapak harus konfirmasi jawabannya. Oke, untuk pertanyaan Pak pertama ya Pak, selama Bapak memimpin di sekolah Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Gimana Pak? Dalam sekolah saya Bapak yang saya pimpin ini di sekolah SDN 122 ini untuk mengidentifikasi kasus tentang dilema etika sebagai pemimpin, saya diharapkan dengan dihadapkan dengan berbagai masalah. Namun saya harus mengambil keputusan dengan tepat dalam hal ini. Namun tidak berisi kemungkinan harus diidentifikasi terlebih dahulu masalahnya, harus dicerna dahulu makna-makna apa yang sebenarnya. Demikian Pak. Oke, jadi seperti itu ya Pak ya, untuk masalah kasus-kasus mengenai dilema etika atau bujukan moral itu nanti diidentifikasi terlebih dahulu. Terus selanjutnya ya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak. Gimana keputusan? Dalam masalah mengambil keputusan di sekolah yang saya pimpin,
sebagai kepala sekolah, saya harus melihat situasi dan kondisinya dulu. Dimana istilahnya meminta untuk guru-gurunya memberi masukan dan mengambil istilahnya baru mengambil keputusan dan mengambil keputusan yang istilahnya disepakati. Oke, jadi nanti dilihat dulu situasinya, lalu nanti kalau tidak perlu membutuhkan bantuan guru nanti minta masukan dari dewan guru ya Pak ya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah prosedur yang saya lakukan di sekolah saya, ya, pertama langkahnya atau prosedurnya yang dilakukan mengadakan rapat terlebih dahulu, dilakukan nanti dengan kalaupun tidak sesuai isi rapat kita mengadakan dengan rapat voting ya. Diambil nanti suara terbanyak, jadi mengantisipasinya diambil istilahnya keputusan yang disepakati dengan cara keputusan. Oke, seperti itu ya prosedurnya Pak ya. Nanti kalau misalkan keputusan itu perlu voting, maka akan dilakukan voting. Nanti yang terbanyak itu bisa disepakati ya Pak ya. Terus hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif atau anggap baik dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Dalam mengambil keputusan hal yang terbaik tentang dilema etika ini, yang efektif apabila yang saya inginkan dan guru-guru suatu istilahnya sejalan supaya ada dampak baik untuk siswa ataupun murid dalam jangka pendek ataupun jangka panjang untuk bersama Seperti itu jadi Pak ya. Terus ada lagi apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa? tantangan dalam keputusan tentang dilema etika ini itu maksudnya ya. Iya. Tantangannya kita mempercepat istilahnya persoalannya sebagai kepala sekolah. Saya harap istilahnya guru-guru itu yang ada perbedaan dengan dan keinginan saya harus istilahnya sejalan dengan yang ada di sekolah yang saya ikuti. Jadi intinya ada tantangan itu kalau kita berbeda gitu ya pandangan dengan antara keputusan yang akan kita ambil dengan keputusan dari dewan guru Pak ya. Oke, jadi seperti itu ya. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Mungkin apakah Bapak langsung menyelesaikannya nanti di tempat atau memiliki jadwal khusus atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan kalau menghadapi kasus tersebut? Dalam menghadapi kasus tersebut, dalam hal ini saya selaku pimpinan hal ini harus tuntas, misalnya dituntaskan secepatnya, tergantung ringan atau beratnya masalah tersebut. Dalam hal ini kita harus menyepakati saya nanti keputusannya yang mana ya sebenarnya. Oke, jadi nggak ada jadwal khusus ya Pak ya, pokoknya ketika ada kasus kita selesaikan gitu secepatnya. Oke, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ada nggak kira yang membantu orang atau faktor-faktor yang mengambil yang mendukung untuk mengambil keputusan itu didukung oleh terutama dewan-dewan guru Pak ya, dan pihak-pihak yang berkepentingan di sekolah tersebut seperti misalnya komite. Dalam hal ini terkait dalam keputusan untuk hal tersebut. Iya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya Pak ya.
dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang bisa diambil dari pengalaman kasus-kasus menghadapi kasus dilema etika, Pak? Jadi dalam pembelajaran tentang dilema etika ini, selama menjadi kepala sekolah di SD 122 ini, saya selaku pimpinan tidak bisa istilahnya disamakan dengan sekolah-sekolah yang lebih besar ataupun lebih ramai dari sekolah seperti yang Bapak pimpin ini. Tertentu sekolah yang istilahnya ramai dengan istilahnya perkotaan, letak geografisnya berbeda dengan sekolah yang saya pimpin. Budayanya juga, kebiasaan istilahnya, kebiasaan kulturnya untuk mengambil keputusan itu sangat berbeda. Jadi keputusan itu ditentukan dari kita di harus ada geografisnya, masyarakatnya, adat-adatnya juga, sukunya. Terima kasih ya Pak atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang saya jalankan. Semoga Bapak selalu diberi kemudahan dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal atau kasus-kasus dilema etika. Terima kasih ya Pak. Ya, ya, Pak, sama-sama. Saya permisi. Ya, itu Pak. Demikian wawancara saya dengan salah satu kepala sekolah di Kecamatan Lemong, yaitu di SDN 122 Kroe, mengenai kasus atau dilema etika yang dihadapi atau yang berada di sekolahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.